Aparat kepolisian dari tim Jatrenras Polrestabes Makassar bersama Opsnal Polsek Talo meringkus 3 orang yang merupakan pelaku penyerangan warung kopi. Di lokasi pertama, petugas meringkus AB, 16 tahun, hingga dari mulutnya polisi berhasil menemukan keberadaan 2 rekannya. Adalah Akbar, 21 tahun, yang diamankan polisi dari kediamannya hingga membuat seisi rumah bingung dengan penangkapan dirinya. Selanjutnya, polisi pun bergerak menangkap Adrian Fauzan, 20 tahun, yang diringkus di Jalan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sebelumnya, kamera CCTV merekam aksi komplotan pemuda di Kota Makassar menyerang sebuah kopi usai melakukan pesta miras. Ketiganya memiliki peran yang berbeda, mulai dari yang menyerang dengan busur hingga bertugas mengambil barang dari lokasi kejadian. Mereka ini motifnya iseng-iseng, ya iseng-iseng hanya untuk menciptakan suasana ketakutan. Itu ketika pesta miras, ya habis dia minum-minum ngumpul bersama temannya, kemudian cerita-cerita, ya cuman ada selentingan kawannya, ada permasalahan sedikit dengan seseorang di warkop tersebut. Nah, mereka langsung pergi ke TKP, langsung berupaya untuk melakukan pembusuran terhadap pengunjung di warkop tersebut. Kini ketiganya telah diserahkan ke Polsek Talo untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam dengan pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan, dan dicontohkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sementara 4 orang yang masih buron dalam pengejaran polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Mana nih? Ini ketodongan nomor berapa BG, Bu? 1735 NMV. Dari video yang viral di media sosial, wanita berseragam ASN ini terlihat masih dalam keadaan syok setelah diturunkan oleh perampok. Ia pun menjelaskan bahwasannya mobil city car miliknya berplat nomor B1735 NMV telah hilang dibawa kabur perampok. Di mana kau ganti ban ini? Bannya kau ganti di mana? Tak lama Jatrenras Polda Sumatera Selatan yang mendapati laporan langsung bergerak mengejar para pelaku. 1 dari 3 pelaku ditangkap dalam pelarian sedang mengendarai kendaraan milik korban. Ia merupakan otak dalam perampokan kendaraan. Untuk mengelabui petugas, plat nomor kendaraan korban diganti oleh pelaku menjadi BG1544QE. Kejadian perampokan terjadi Senin sore. Korban yang kenal dengan pelaku janjian di bawah flyover Jakabaring. Pelaku yang masuk ke mobil lalu mengancam korban dengan pisau. Pelaku kemudian minta korban menjemput 2 pelaku lain. Korban lalu dipindahkan ke bagian belakang dan dipaksa serahkan ponsel. Para pelaku mengambil ponsel korban lalu menurunkannya di pinggir jalan dan kabur membawa mobil milik korban. Keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk mengambil barang mobil punya si korban. Ada sakit hati Bang, apa putus pacaran? Itu nanti kita akan kita dalami apakah motifnya dan sebagainya. Tapi intinya kita sudah dapat pelaku utamanya ya, tidak sajamnya. Tersangkanya 1, Bang ya? Baru 1, yang 2 lagi yang ikut dalam oleh pelaku masih kita lakukan pengejaran. Tim gabungan Opsnal Unit 5 Jatrenras Polda Sulsel dan Satreskrim Polres Ogan Ilir mengamankan ketiga terduga pelaku. Ketiganya masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui perannya masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Kisah maling motor gagal juga terjadi di Jakarta. Kali ini tepatnya di Jalan Asem, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi emak-emak satu ini patut diacungi jempol. Dengan penuh keberanian, ia mengejar maling motor yang hendak membawa kabur motor miliknya yang dalam kondisi mati mesin alias rusak. Komplotan maling yang panik aksinya kepergok hingga dikejar pemilik motor, terpaksa meninggalkan motor curian dan memilih melarikan diri. Menurut mama pemilik motor, kendaraannya memang biasa diparkir di depan rumah. Selama ini ia tak pernah khawatir karena motornya dalam kondisi rusak. Namun ternyata sepeda motor rusaknya sudah 2 kali menjadi incaran maling, walaupun tak pernah berhasil digasak karena selalu kepergok. Pas balik, pas di pengkolan sana, kok ada orang yang bawa, aku tegur, kata dia mau isi bensin. Langsung aku putar balik, udah jauh, langsung aku teriakin aja udah nggak ada orang, sendirian di sana. Kabur aku agak jauh dari dia, jadi pas aku teriakin dia agak jauh, langsung dibuang sama dia. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku curanmor leluasa melancarkan aksinya. Lebih jauh, korban berharap pihak kepolisian sektor Kebonjeruk selalu melakukan patroli karena lokasi ini dikenal sepi dan rawan aksi curanmor.
Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Miss gerbek kembali untuk melaporkan aksi-aksi kriminal yang kerap terjadi di sekitar kita. Ya, yang pertama ini kasus penipuan, pemirsa, di mana penipuan modus baru terjadi di Makassar dan mengincar konter ponsel. Satu kasus modusnya meminta uang dengan dalih disuruh oleh pemilik konter. Sementara kasus lainnya, pelaku meminta transfer uang ke pegawai dengan menjaminkan anak yang baru dikenalnya. Dengan kata lain, pelaku melakukan penculikan dan juga penipuan. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang datang memakai helm lalu melakukan aksi penipuan di salah satu konter HP di Jalan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tak memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan. Melihat korban melayani salah seorang konsumen yang datang membeli pulsa. Awalnya, pelaku datang dan mengaku sebagai sahabat dari pemilik konter. Untuk lebih meyakinkan korban, pelaku berpura-pura menelpon pemilik konter disertai dengan penyebutan nama. Korban yang tak curiga mengikuti perintah pelaku untuk memberikan uang tunai sebesar Rp1.500.000. Setelah diberikan uang, pelaku pun langsung kabur. Soalnya dia nelpon, dia bilang, di mana kini bos? Saya di sini di konter tak, segera janjian kan? Terus dia bilang lagi, ada nih barangnya titipannya bos, tak dia mau ditandatangani, mau diantarkan ke sini, tapi harus dikasih dulu uangnya. Terus dia minta 1.480.000, tapi dia genapkan 1.500.000 nanti. Sekalian kembaliannya kan 20.000, nanti sekalian sama barangnya. Terus dia bilang tanggal jam 9 dia ke sini antar itu barang, baru tidak sampai sekarang. Aksi penipuan ini pun telah dilaporkan korban ke Polsek Rapocini. Berikut rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Masih dari kota Makassar, seorang anak SMP jadi korban penculikan oleh orang tak dikenal. Bahkan, sebuah konter ponsel jadi korban penipuan. Sang ayah dari anak SMP yang menjadi korban penculikan oleh orang tak dikenal sampai menangis histeris saat menceritakan yang dialami anaknya. Awalnya, korban yang masih anak-anak ini diminta bantuan oleh seseorang untuk mengangkat barang dan akan dijanjikan uang Rp50.000. Bukannya mengambil barang, pelaku malah mengajak korban ke salah satu konter ponsel. Di sana, pelaku meminta penjaga konter untuk melakukan transfer uang ke rekeningnya sebesar Rp1,3 juta. Setelah uang masuk ke rekeningnya, pelaku mengatakan akan mengambil uang di ATM dan menjaminkan korban, bocah yang baru dikenalnya. Ditunggu selama 1 jam, penjaga konter menanyakan tentang hubungannya dengan pelaku. Mendengar pengakuan korban tidak mengenal pelaku, penjaga konter baru sadar kalau ia jadi korban penipuan. Terus saya bilang, saya minta uangnya dulu. Dia bilang, oh tidak bisa, saya mau lihat buktinya dulu, baru saya kasih uangnya. Nah, sudah dari situ Pak, tidak ada, langsung nanti titipin anak. Dia bilang, saya pergi tarik uang dulu di ATM. Nah, setelah itu saya tunggu. Setelah saya tunggu sudah hampir 1 jam Pak. Dan pada saat jam istirahat, anak itu dijemput oleh pelaku dan berpura-pura untuk dibantu, ditemani untuk mengangkat barang dengan menjanjikan uang Rp50.000. Selanjutnya anak itu dibawa keliling konter untuk melakukan penipuan, upaya penipuan seperti yang tadi saya jelaskan seperti itu. Dengan 2 kejahatan modus baru ini, pegawai dan pemilik toko diharapkan lebih jeli dan waspada jika didatangi orang tak dikenal yang meminta uang dengan janji apapun. Teliti untuk mengecek dan berani untuk menanyakan identitas orang yang meminta uang bisa jadi modal awal untuk terhindar dari modus kejahatan baru ini. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga kepergok mencuri uang majikan Rp10 juta di dalam rumah di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara di Bekasi, seorang asisten rumah tangga juga nekat mencuri berlian dan mata uang asing milik majikannya dengan menaruh barang-barang hasil curian ke dalam kantong kresek untuk mengelabui petugas keamanan komplek. Itu logikanya begitu, uang ambil, emasku tidak ambil. Saya sengaja naruh 2 juta lebih.
Rekaman video CCTV memperlihatkan aksi seorang asisten rumah tangga yang masuk ke dalam kamar majikannya di Gang Lontar, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku masuk beberapa detik dan keluar membawa uang milik majikan sebesar 10 juta rupiah. Kan begitulah nih, kamu sini saya sengaja naruh 2 juta lebih. Kamu ambil berapa? Aksi ini ketahuan anak majikan dan langsung menginterogasinya. Karena takut Oma butuh kalau belanja habis. Pelaku yang awalnya berkelit akhirnya mengakui perbuatannya. Begitu logikanya, begitu uang ambil, emasku tidak ambil. Di hadapan ketua RT setempat, pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan melunasi uang yang diambil. Jumlah 8.750.000 dan mematikan CCTV ketika saya melakukannya. Saya berjanji dia mengembalikan uang tersebut dan cara gaji saya tidak dibayarkan untuk 1 bulan ini bulan Desember sejumlah 2 juta dan bersedia pengalihan piutang aneti dan KRON 1.200.000 ke Ibu Martita. Sementara sisanya saya akan cicil. Pasca kejadian, RT lain di rumah itu menuturkan pelaku mengambil uang untuk belanja online, baju dan sepatu. Ibu udah ikhlasin duitnya karena merasa kayak dia nggak sanggup buat balikin. Kemarin sempat minta kayaknya mau kerja di sini kan buat motonya, tapi takut ngulangin lagi jadi nggak mau. Terus udah damai kemarin. Jadi kita nggak berkomunikasi lagi sama orangnya, nggak ada urusan apa-apa lagi. Oh, berarti orangnya sudah pulang kampung? Iya, udah disuruh pulang. Kasus ini berakhir damai. Sang majikan sudah merelakan sisanya tidak dibayar oleh pelaku. Sementara pelaku telah dipulangkan ke kampung halaman dan tak lagi bekerja di rumah majikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Di Bekasi, Jawa Barat, asisten rumah tangga nekat membobol berangkas milik majikannya. Rekaman kamera pemeriksaan petugas keamanan di sebuah perumahan di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat jadi salah satu bukti yang diajukan seorang majikan terhadap pembantunya yang diduga melakukan pembobolan berangkas. Isi berangkas berisi perhiasan dan mata uang asing yang ditaksir setara dengan nominal hampir 400 juta rupiah diduga dibawa kabur ER, asisten rumah tangga dengan modus menaruh pakaian kotor ke jasa cuci laundry. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan barang curian ke dalam kantong kresek hitam. Usai mengelabui petugas, pelaku langsung kabur dari lingkungan komplek perumahan dengan naik sepeda motor bersama temannya yang sudah menunggu di luar area komplek. Ada beberapa ART bilang bahwa mereka melihat Erna ya awalnya tuh bolak-balik. Pertama bawa berat-berat kayaknya, tapi kayak ditutupin pakai bed cover gitu ya. Satu berangkas itu aja, Mas. Isinya perhiasan saya semua, dimana kebanyakan berlian. Terus ada uang falas juga. Saya lupa ya, itu kalau nggak salah. Ditaksir berapa kerugian? Ditaksir kalau semuanya itu beserta sama surat-suratnya ya, surat perhiasan itu sekitar 375 sampai 400 juta. Lebih jauh, korban menjelaskan dirinya sangat menyayangkan dengan kejadian ini. Hal ini lantaran terduga pelaku bekerja sebagai asisten rumah tangga sudah belasan tahun di rumahnya dan sudah dianggap bagian keluarga. Kini kasusnya telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Medan Satria. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.